Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Aldian, NIM saya 1221161456. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 3 saya dalam mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Nah, soal yang pertama itu bagaimana cara ditempuh oleh minoritas muslim Singapura untuk memperoleh pengetahuan tambahan tentang pendidikan Islam, mengingat tidak ada pelajaran agama di sekolah pemerintahan. Nah, caranya ada beberapa. Itu yang pertama dengan sekolah tambahan Islam. Nah, kaum minoritas di Singapura itu bisa mengikuti sekolah-sekolah tambahan Islam yang ada di luar jam pelajaran yang diberikan oleh negara. Contohnya itu bisa mendaftarkan anaknya ke madrasah untuk menambahkan pengetahuan-pengetahuan Islam lainnya. Terus ada juga lembaga komunitas dan keagamaan. Nah, lembaga komunitas dan keagamaan ini maksudnya adalah kaum minoritas di Singapura itu bisa mengikuti lembaga komunitas yang berjalan atau bergerak di dalam bidang keagamaan. Terus adanya sumber daya online. Nah, tidak kita pungkiri pada tahun 2023 yang lalu itu banyak sekali media online untuk mempelajari tentang agama. Yang kedua, apa sih kebijakan Amerika dan pemerintah Filipina sendiri yang menyumbang bagi migrasi besar-besaran ras Kristen di Filipina Utara ke wilayah Muslim di Filipina Selatan. Imperialisme Amerika Serikat di Filipina Selatan pada tahun 1898 sampai 1946 mempunyai dampak yang signifikan terhadap migrasi besar-besaran umat Kristen dari Filipina Utara ke wilayah Muslim di Filipina Selatan. Amerika menerapkan strategi penjajah melalui kebijakan pendidikan dan pembangunan untuk meredam perlawanan bangsa Moro yang efektif dalam meredam perlawanan dan mengubah kohersitas politik serta menyatukan masyarakat Muslim. Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa Spanyol melakukan misi pengkristenan. Spanyol berkontribusi pada migrasi besar-besaran umat Kristen ke wilayah Muslim di Filipina Selatan. Nah, selanjutnya soal ketiga, yaitu bagaimana sih kebijakan pemerintah Malaysia pada kerusuhan etnis tahun 1969 dan dampaknya pada kuatnya nuansa dan citra Islam di Malaysia. Jelaskan. Nah, beberapa perubahan penting yang terjadi setelah penerapannya itu meliputi yang pertama itu pengangkutan kebijakan ekonomi baru atau KEB. Pemerintah Malaysia mengangkat kedudukan ekonomi orang Melayu dengan memperkenalkan kebijakan ekonomi baru pada tahun 1970-an. Terus ada juga yang kedua itu pemilihan kepentingan etnis Melayu. Pemerintah Malaysia mencoba mengembalikan kepentingan etnis Melayu dalam politik dan ekonomi, termasuk dalam pendidikan dan kebijakan pemerintahan. Yang ketiga itu pengembangan keindustrian nasional. Pemerintah Malaysia mengembangkan keindustrian nasional untuk mengurangi ketergantungan pada ekonomi kolonial Belanda dan meningkatkan pendapatan rakyat. Nah, soal yang terakhir itu yang keempat adalah kebijakan pemerintah Thailand yang tidak dapat diterima oleh Muslim Thailand di awal sejarahnya. Mengapa kebijakan tersebut tidak dapat mereka terima? Nah, jawabannya adalah itu berikut beberapa contoh kebijakan yang tidak dapat diterima oleh Muslim Thailand. Yang pertama yaitu pengkaitan etnis Tionghoa dengan kolonialisme. Pemerintah etnis Tionghoa dengan kolonialisme yang mencakup Muslim dan non-Muslim dengan mengimpor politik kolonial Belanda dan pengusaha kolonial Jepang. Yang kedua itu pengusaha kolonial. Pemerintah Thailand mengizinkan pengusahaan kolonial Belanda dan Jepang di wilayahnya, yang mengakibatkan penyalahgunaan dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa termasuk Muslim dan non-Muslim. Yang ketiga yaitu pengangkutan kebijakan etnis. Pemerintah Thailand mengangkut kebijakan etnis yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa sebagai upaya bersama dengan orang India, Arab, Melayu serta penerapan sistem ekonomi Banten Alibaba. Yang keempat yaitu pengusahaan sekolah berbahasa Tionghoa. Pemerintah Thailand mengakibatkan pengusaha sekolah berbahasa Tionghoa
yang mencakup muslim dan non-muslim dengan menutup sekolah-sekolah tersebut. Nah, itulah tadi beberapa soal tugas akhir semester 3 saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.